Untuk pembukaan saya perkenalkan diri, perkenalkan saya Bapak Popon Suropon, ditemani dengan atasan kami dan tim penyuluh. Di depan saya ada Bapak Hendra Arianto sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Kemudian di samping saya sebelah kanan ada Mas Ian Riyadi. Di depan Mas Ian Riyadi ada Bapak Didik Yandiawan. Samping Bapak Didik ada Mbak Iis Kurniasi. Dan sebelah kanannya ada Mbak Sari Rahmawani. Silakan untuk materi berikutnya kami persilakan kepada Bapak yang di Didik Yandiawan. Monggo silakan. Materinya apa nih? Ya, terima kasih Bapak Popon Suropon dan Pak Ian Riyadi atas kesempatannya. Halo Bapak Ibu sekalian, semoga di jam 11:05 ini Bapak Ibu masih punya semangat untuk mengikuti materi kedua mengenai PMK nomor 60 tahun 2023 tentang batasan rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pramuka penggalang pergi berkemah, mencari jejak ke hutan bakau. Artinya? Pemerintah bebaskan PPN rumah agar masyarakat mampu menjangkau. Yes. Ya, kita gulir ke slide berikutnya. Kita scroll. Bapak Ibu sekalian, PMK 60 tahun 2023 ini sebenarnya merupakan salah satu amanat dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 49 tentang PPN mana saja yang pemungutannya dibebaskan. Jadi pada prinsipnya setelah berlakunya Undang-Undang HPP Klaster PPN, di sana udah ada tuh positif dan negatif list barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenai PPN. Nah, BKP dan JKP yang dikenai PPN ini ada yang dibebaskan dan ditanggung pemerintah. Tujuannya jelas. Jadi kalau BKP tertentu yang dibebaskan atas penyerahannya itu tujuannya tentunya yang pertama meningkatkan level kompetitif produknya itu sendiri. Jadi misalnya seperti rumah umum ini kan pertama nanti kita bisa lihat sasarannya ke masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian supaya pasar bisa menyerap kebutuhan rumah. Kemudian khusus untuk rumah pekerja dan pondok boro tentunya ini juga menjadi manfaat bagi pihak yang menyerahkan, dalam hal ini kontraktornya maupun pihak penerimanya, sehingga PPN yang terutang dapat memperoleh fasilitas dibebaskan. Kemudian yang terakhir di sana kita lihat ada asrama mahasiswa dan pelajar. Tentunya keempat jenis BKP ini sebelumnya juga sudah diatur Bapak Ibu. Jadi sebelum PMK ini berlaku, keempatnya memang sudah dibebaskan. Nah, apa yang berbeda kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara peserta kelas pajak hari ini ada yang pertama KLU atau bidang usaha perusahaannya adalah kontraktor umum atau developer rumah umum. Dalam hal ini rumah yang memiliki kriteria tertentu yang diserahkan kepada pihak-pihak kepada masyarakat umum. Nah, kita lihat kriteria rumah umum apa saja sih yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN. Di sini ada 5 syarat kumulatif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila perusahaan Bapak Ibu ini merupakan developer dan juga bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemen PUPR, untuk menyediakan fasilitas rumah bersubsidi selain PT Perumnas ya. Ini kita lihat syaratnya yang pertama, memiliki KIR, kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi Kementerian PUPR dan atau BP Tapra. Jadi Bapak Ibu developer
Yang pertama sudah pastikan terlebih dahulu sudah terdaftar di aplikasi Kemen PUPR dan BP Tapera. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu developer bisa mengontak asosiasi developer tempat Bapak Ibu bergabung karena mereka akan memfasilitasi itu. Kemudian yang kedua, rumah umum ini diperuntukkan kepada masyarakat warga negara Indonesia yang berpenghasilan rendah. Rumah pertama, kemudian tidak dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Ketiga, hanya berfungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni. Jadi bentuknya rumah, bukan ruko, bukan rukan, atau bukan soho. Kemudian yang keempat, batasan luasnya di sini diatur Bapak Ibu, luas tanah dan luas bangunan. Untuk luas bangunan itu diatur antara 21 meter persegi sampai dengan maksimal 36 meter persegi dengan luas tanah lebih besar atau sama dengan dari 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Jadi Bapak Ibu ilustrasinya kalau memasarkan rumah tipe 3672 dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, maka ini bisa jadi masuk dalam kriteria ini. Dan nomor 5 ini penting sekali, harga jual kurang dari atau sama dengan batasan harga jual sebagaimana tercantum di lampiran PMK nomor 60 2023. Yang mana batasan harga jualnya nanti itu bisa kita lihat dan kita sampaikan di slide berikutnya ya. Ini kalau untuk rumah pekerja, perbedaannya dengan yang rumah umum Bapak Ibu, itu ada di nomor 1, kemudian nomor 5, dan nomor 6. Kita lihat, jadi bagi Bapak Ibu yang core bisnisnya adalah kontraktor ya, kontraktor misalnya pertambangan atau sektor lain gitu kan, konstruksi jalan dan jembatan biasanya membangun rumah pekerja. Nah, rumah pekerja ini dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja yang ber-NPWP atau dengan menggunakan jasa perusahaan konstruksi untuk karyawan sendiri dan tidak bersifat komersial. Kemudian perbedaan yang kedua itu nomor 5 ini harga jual tidak melampaui batasan harga jual atau dasar pengenaan pajak atas pemberian cuma-cuma tidak melebihi dari batas harga jual yang diatur dalam lampiran PMK 60. Kemudian sasarannya tentu saja hanya untuk pekerja ya Bapak Ibu ya, bukan untuk pemegang saham, bukan direksi, komisaris maupun pengurus perusahaan. Jadi itu untuk rumah pekerja. Kita lihat, nah untuk batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja yang syarat-syarat akumulatif tadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 5 area, 5 zona. Antara lain kita sebut saja zona Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Untuk zona Jawa, batasan harga jualnya tidak termasuk PPN adalah 162 juta. Jadi batasan ini berlaku untuk tahun ini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu developer membangun rumah di site lokasi misalnya di Madiun. Di Madiun tipe 3672 dipasarkan di harga 162 juta, belum termasuk PPN. Nah, apabila Bapak Ibu memenuhi persyaratan tadi, maka itulah rumah tersebut boleh mendapatkan fasilitas bebas PPN, tentunya dengan syarat pembelinya nanti ada tersendiri ya, penghasilan berapa dan seterusnya. Kemudian di 2024, karena mengantisipasi kenaikan harga bahan bangunan, harga tenaga kerja, upah buruh, dan sebagainya, itu dipertimbangkan kenaikan harganya menjadi 166 juta untuk Jawa. Dan zona-zona lainnya juga sama. Jadi antara kenaikannya itu kisarannya antara 4 juta sampai dengan 8 juta ya.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana konkretnya nih, Pak, saya ini misalnya Bapak Ibu di sini adalah pengen memanfaatkan fasilitas ini. Kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah yang pertama kita lihat dari sebelah kiri ini inputnya pelakunya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Ini terminologinya adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah menikah, baik dia suami ataupun istri, yang saat ini belum memiliki rumah. Dengan batasan penghasilan itu ditetapkan oleh kementerian terkait itu 7 juta per bulan penghasilannya. Nah, itu boleh memanfaatkannya lewat 2 jalur. Pertama kita lihat dulu jalur yang bawah ya, rumah subsidi. Nah, ketika karya si masyarakat berpenghasilan rendah ini memanfaatkan lewat skema subsidi, maka nanti WNI tersebut harus memiliki nomor lolos uji tagihan pembayaran yang diterbitkan oleh pihak terkait biasanya. Kemudian yang kedua, lebih dari atau sama dengan 3 bulan belum terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah atau ditolak pendaftarannya. Nah, 1 bulan setelah uji tagihan dan uji formal ini, apabila melampaui waktu tersebut, maka yang sebelumnya rumah itu harusnya mendapatkan fasilitas dibebaskan menjadi terutang. Itu karena satu kriteria rumahnya sudah disubsidi, yang kedua pendaftarannya secara formal ditolak. Oke. Kemudian kalau bagaimana dengan yang non subsidi? Nah, WNI yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang non subsidi itu pertama harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas melalui laman DJP online. Tentunya Bapak Ibu yang sudah pemadanan NIK dan NPWP tinggal login pakai NIK saja, kemudian masukkan password, masukkan kode verifikasi, token. Kemudian ketika masuk, di dalamnya itu akan ada fitur berupa layanan perpajakan. Nah, di fitur layanan perpajakan itu akan ada pemberitahuan pemanfaatan fasilitas. Bagi Bapak Ibu yang sudah ber-NPWP, maka akan memperoleh 1 surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dengan tanda tangan barcode untuk selanjutnya diserahkan kepada developer, yaitu PKP, dan nanti developernya itu ketika menjual rumah yang tadi saya sebutkan, misalnya di Madiun, harga 162 juta, belum termasuk PPN. Nah, si PKP developer akan menerbitkan faktur pajak 08, sehingga PPN 11%-nya terutang tapi dibebaskan pengenaannya. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan skema kepemilikan rumah umum tersebut. Berikutnya ini untuk syarat masyarakat berpenghasilan rendah tadi, tentu saja ketika batasan penghasilan sebulannya adalah 7 juta, artinya kalau dikalikan dengan dikali 12 bulan, itu dia sudah melampaui PTKP minimum dengan asumsi status K0 ya Bapak Ibu ya. K0 itu berarti PTKP diri sendiri 54 juta, kemudian status kawinnya tambah 4,5, dan ya berarti 58, sementara penghasilan per bulannya itu kan 7 juta, kalau dikasih 10 bulan aja udah 70 juta, berarti sudah pasti wajib pajak tersebut wajib menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir. Berarti statusnya nggak boleh NE ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk
apa namanya, bagi PKP-nya sendiri itu menyampaikan SPT masa 3 masa pajak terakhir yang menjadi kewajibannya bagi OP yang memiliki NPWP dan tidak memiliki utang pajak. Ini screeningnya semua di aplikasi laman DJP online tadi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ketika ini terpenuhi, udah pasti bisa dapat surat keterangan yang dikeluarkan secara elektronik tadi. Oke, kemudian konsep keluarga dalam pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum dan rumah pekerja. Sebenarnya 4 syarat yang ini tadi sebagian sudah kami sebutkan di depan. Siapa saja sih yang yang boleh memanfaatkan ini? Kita lihat. Yang pertama, fasilitas pembebasan PPN bagi orang pribadi yang telah kawin hanya dapat diberikan untuk 1 unit dalam 1 keluarga. Jadi, misalnya Tuan A dan Nyonya B sudah menikah, maka yang bisa memanfaatkannya hanya 1 keluarga dan 1 unit rumah yang di Madiun tadi, seharga 162 juta. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Pak, Bu, tahu waktu COVID dulu ada fasilitas pembebasan rumah, ada fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah. Kami memanfaatkan waktu itu dengan KTP suami misalnya. Nah, apakah istri saya bisa memanfaatkan fasilitas ini? Nah, kita lihat di sini. Dalam hal suami istri telah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN sebelum melakukan perkawinan, fasilitas yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan. Jadi kuncinya adalah tanggal perkawinan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sebelumnya waktu PMK COVID itu pernah memperoleh PPN DTP atas rumah, statusnya belum menikah, kemudian setelah itu menikah, berarti boleh nggak pakai ini? Boleh. Tapi ketika 2020-2021 kemarin itu sudah dapat fasilitas tersebut, kemudian mau ajukan lagi, ini nggak bisa. Jadi tetap harga rumah nanti termasuk PPN. Kemudian, Pak, Bu, saya kan sudah menikah dan punya anak. Umurnya berapa? Sudah punya KTP belum? Belum, Pak. Nah, OP tidak kawin yang berusia di bawah 18 tahun atau masih menjadi tanggungan keluarga tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN. Dan yang keempat, ini penting juga, rumah pertama merupakan unit pertama yang akan dimiliki suami istri atau OP tidak kawin yang berusia di atas 18 tahun dan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga. Jadi, kenapa konsep keluarga dalam pembebasan PPN penyerahan rumah umum dan rumah pekerja ini mempersyaratkan 4 syarat ini, supaya 1, pemerataan kepemilikan rumah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai yang sudah punya rumah itu dalam tanda kutip berinvestasi ke rumah yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kira-kira seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, nah tadi batas penghasilan rata-rata MBR dalam 1 bulan yang ditetapkan Kemen PUPR, kalau di peraturan terbarunya di tahun 2021 itu masih 7 juta sebulan Bapak Ibu. Jadi nanti, ini cara menghitung penghasilannya mungkin terlalu rumit ya. Kalau dihitung nanti bisa dihitung sendiri, tapi intinya di kotak warna kuning ini, apabila penghasilan diterima dan atau diperoleh dari bagian tahun kurang dari 12 bulan, maka disetahunkan. Kemudian bagi suami istri, maka penghasilan suami ditambah dengan penghasilan istri. Jadi ketentuan yang di Kementerian PUPR tadi yang sejumlah 7 juta sebulan itu kumulatif Bapak Ibu. Semisal ada 1 keluarga yang suami istrinya bekerja, misalnya bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil di Jawa Tengah, misalnya di Semarang. Take home pay-nya 3,5 juta masing-masing, kebetulan sama statusnya. Jadi kumulatifnya 7 juta, apakah boleh memperoleh manfaat ini? Pertanyaannya boleh memenuhi syarat itu. Tapi misalnya suaminya sendiri penghasilannya 8 juta sebulan,
Nah, itu karena sudah melewati garisnya threshold-nya Kemen PUPR, maka kemungkinan ketika mengajukan dia akan tidak termasuk dalam kategori rata-rata MBR. Kita lanjutkan. Ini masih penghasilan MBR untuk kepentingan penghitungan penghasilan rata-rata sebulan ya. Jadi, siapa yang berhak atas rumah umum dan rumah pekerja? Kalau rumah pekerja ini kan perolehannya hanya dari penghasilan bruto dari pekerjaan. Jadi misalnya 7 juta dari pekerjaan gitu untuk rumah pekerja ya. Tapi kalau rumah umum yang kita beli dari developer atau yang dipasarkan oleh developer, ini sasarannya hanya yang ini aja Bapak Ibu ya. Karyawan. Karyawan kan berarti dari slip gaji dong, penghasilan bruto sebelum dikurangi PPh 21. Kemudian untuk yang bagaimana dengan usahawan Bapak Ibu atau profesional, boleh nggak? Boleh. Jadi tinggal penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan atau dasar pembukuan itu yang digunakan. Kalau karyawan yang rangkap profesi, misalnya dokter, misalnya dokter ya, calon dokter dia melakukan kegiatan pekerjaan bebas, praktek misalnya, tapi praktek misalnya 1 bulan cuma dapat 1 pasien misalnya, dengan pembayaran 500.000 sekali konsultasi. Kemudian di rumah sakit masih status CPNS misalnya. Apakah boleh itu masyarakat berpenghasilan rendah? Ya kalau di sini sepanjang penjumlahan seluruh penghasilan yang masih di bawah kriteria tersebut berarti boleh. Kira-kira begitu ya. Jadi kita jangan terpaku masyarakat berpenghasilan rendah itu berdasarkan jenis pekerjaan atau profesinya ya, tapi berapa sebenarnya penghasilan bruto yang diperoleh suami dan istri dalam 1 bulan tersebut. Kita lanjut. Nah, ini cara menghitungnya itu nanti diatur oleh Menteri PUPR. Tapi sederhananya bahasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Baik, tadi kita sudah bicara tentang rumah umum dan rumah pekerja. Jadi mindset-nya tetap sama, ada dari sisi developer, ada dari sisi pemberi kerja, ada dari sisi masyarakat. Nah, yang ini pun sama, untuk pondok boro dan asrama mahasiswa dan pelajar, hampir tidak ada perbedaan sama sekali dengan peraturan sebelumnya, karena memang yang disasar juga masih sama. Untuk pondok boro itu kira-kira ilustrasinya semacam rumah gede bangsal, bukan bangsal ya, rumah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk komunal tinggal bersama-sama, dan di sini ada pihak-pihaknya yang bisa memperoleh fasilitasnya itu ada pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah ini bisa kantor gubernur, bupati, wali kota atau badan-badan di daerah, koperasi buruh dan koperasi karyawan. Apabila mereka membangun ini dapat fasilitas bebas PPN. Nah, juga untuk asrama mahasiswa dan pelajar. Ini peruntukannya ada 4 juga. Bisa pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, universitas, negeri, swasta, nggak dibatasi, dan sekolah. Mulai dari sekolah tingkat dasar sampai sekolah tingkat atas. Lanjut. Untuk pondok boro, ini peruntukannya bagi buruh tetap dan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati. Jadi misalnya dalam satu site lokasi pembangunan konstruksi apartemen, misalnya dibangunkan pondok boro oleh perusahaan, di sana sistemnya misalnya taruhlah sewa potong upah, misalnya sebulan 100.000 gitu. Nah, pondok boro ini boleh masuk dalam kriteria dibebaskan. Kemudian bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai Undang-Undang Bangunan Gedung. Kalau simpelnya kami baca di Undang-Undang Bangunan Gedung itu, klasifikasi sederhana itu contohnya tidak memiliki fasilitas atau teknologi atau konstruksi yang
mutakhir, modern, canggih seperti itu. Jadi sangat sederhana. Mungkin kelayakan tinggalnya juga bisa dipertanyakan ya, karena sementara, iya betul, betul. Kemudian bangunan bertingkat atau tidak bertingkat ini boleh-boleh aja. Jadi satu lantai atau beberapa lantai nggak ada masalah, dan Pondok Boro tidak dipindah tangankan kepada pihak manapun dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh. Lanjut. Untuk asrama juga sama, untuk pemondokan pelajar dan mahasiswa intinya. Kita lanjut. Mekanismenya. Jadi pihak yang akan memperoleh BKP tadi ada bisa pemerintah kabupaten kota atau pemberi kerja itu dengan login ke DJP online bisa memperoleh apabila syarat-syarat yang dipersyaratkan terpenuhi, bisa memperoleh surat keterangan gitu, fasilitas dibebaskan. Kemudian kepada PKP-nya, PKP-nya akan menerbitkan faktur pajak 08. Kemudian nomor 16, slide berikutnya. Nah, ini kira-kira gambaran faktur pajaknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di menu bagi PKP nanti untuk terkait yang Pondok Boro dan asrama ini, PKP-nya nanti bisa mengisinya dengan pertama sinkronisasi cap faktur pajak ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke menu sinkronisasi cap, tinggal pilih dasarnya PP 49 Bapak Ibu. Jadi bukan PMK 60 ya, tapi peraturan setingkat di atasnya itu PP 49. Itu tinggal dipilih aja. Ada yang atas rumah umum, ada Pondok Boro, asrama mahasiswa, dan rumah pekerja. Selebihnya sama. Kalau untuk input masih sama, apa nama BKP-nya diisi, harga jualnya, siapa pembelinya, itu diisi. Kemudian di sini konsekuensi pelanggaran atas ketentuan mengenai penggunaan dan pemindah tanganan. Tentu saja seluruh fasilitas PPN dibebaskan ini kan tadi kesamaannya adalah dalam waktu 4 tahun tidak boleh dipindah tangankan baik sebagian ataupun seluruhnya. Atau misalnya peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan semula, misalnya digunakan untuk kantor pemasaran atau manajemen, itu nggak boleh. Nah, apabila PKP ini atau para pihak ini melanggar ini, maka ditagih PPN-nya, terutang PPN sejak penggunaan tidak sesuai dengan tujuan semula. Jadi wajib dibayar dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu kan, PPN-nya wajib dibayar oleh pihak yang memperoleh BKP. Berarti kayak kalau misalnya pihaknya adalah WPOP, berarti harus bayar dan PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ada catatan lagi yang di bawah ini. Di PMK ini juga diatur bahwa kewajiban pembayaran PPN dikecualikan dalam hal pemindah tanganan BKP dilakukan oleh pihak yang memberikan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Artinya harus dibedakan antara rumah ini dimiliki selama beberapa tahun tapi dijual atau dipindah tangankan atau digunakan untuk lain-lain selain tempat tinggal dengan kredit macet gitu, seperti itu. Nah, untuk penagihannya nanti dilakukan oleh kepala KPP terdaftar. Nah, tindakan penagihannya seperti apa? Bagi Bapak Ibu yang pihak yang memperoleh barang kena pajaknya, itu kriterianya masih sama ya, yang sudah saya sampaikan tadi ada 3. Kemudian bagi PKP itu ditagih apabila ini Bapak Ibu tidak memenuhi kriteria, tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas, kemudian kepemilikan tanda tangan elektronik baru diperoleh setelah faktur dibuat, harusnya kan sebelum. Kemudian PKP tidak membuat faktur pajak atas penyerahan BKP, itu tentunya
dapat ditagih PPN-nya yang semula dibebaskan. Jadi sebagai kunci, semua fasilitas PPN yang dibebaskan oleh pemerintah ini pada prinsipnya adalah untuk mengakomodasi para PKP maupun para pihak yang memperoleh BKP supaya benar-benar nih menggunakan dan memanfaatkan fasilitas ini dengan seharusnya, sebagaimana mestinya. Jadi itikat baiknya yang diukur ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ketentuan peralihan ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bahwa sebelumnya untuk rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa, dan rumah pekerja itu diatur di PMK 81 2019. Nah, saat mulai berlakunya PMK 60 tahun 2023 ini, itu sebelumnya masih pakai PMK 81, setelahnya udah pakai rezim PMK 60. Jadi, setiap penyerahan yang dilakukan oleh PKP sejak berlaku ini tanggal 12 Juni ya Bapak Ibu ya, tolong dicatat, berlaku saat diundangkan yaitu 12 Juni 2023. Sehingga penyerahan PKP, ketika PKP melakukan penyerahan atas rumah umum, PKP harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas melalui login DJP online dan tanda tangan elektronik atas pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini harus terbit paling lama 30 September 2023. Nah, konsekuensi pelanggarannya tadi ya sudah disampaikan di slide sebelumnya. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu, di jam 11:37 ini kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai PMK 60 tahun 2023. Saya tutup dengan pantun lagi. Denny Sumargo didatangi seorang istri. Cakep. Curhat panjang sambil menangis. Artinya, kita telah sajikan seluruh materi. Saatnya kita berikan kuis. Pertanyaan berarti habis kuis ya? Apa? Kalau ada pertanyaan? Oh ya, silakan Bapak Ibu, kita cek dulu di kolom chat. Nampaknya ada pertanyaan ya? Ya, satu saja. Tapi pertanyaannya 2. Ada 2. Dari siapa ini ya? Dari PT Soho. Dari Soho. Silakan. Soho ini berarti sesuai dengan tadi ya? Small office home. Bukan beda ini. Baik, pertanyaannya adalah mohon izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana tata cara pengajuan penghapusan NPWP? untuk yang karyawatinya gabung. Karyawati. Ini berarti di luar materi ya? Di materi ya. Oh, ya sudah. Nggak apa-apa. Boleh? Nggak apa-apa, oke. Bagaimana tata cara pengajuan penghapusan NPWP untuk karyawati yang mau gabung NPWP-nya ke suami? Ya, lanjut. Pertanyaan kedua. Jika karyawati atau istri bekerja, NPWP gabung dengan suami, untuk pelaporan SPT tahunan menggunakan NIK KTP istri atau NIK KTP suami. Izin Mas Yandi tersedia menjawabkah? Oke. Terima kasih Ibu Siti Hoiria dari PT Soho Industri Farmasi atas pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi sebelum menjawab ini, kami mau menyampaikan bahwa ini masih ada hubungannya dengan pemutakhiran NIK dan NPWP ya Bapak Ibu ya. Betul. Oke, jadi saat ini bagi Bapak dan Ibu yang sebelum menikah sudah memiliki NPWP masing-masing. Jadi dulu suaminya punya NPWP sendiri udah pasti ya. Istrinya juga punya NPWP sendiri karena bekerja. Kemudian yang pertama kalau di luar pertanyaan ini, validasi NPWP apakah tetap validasi NIK dan NPWP apakah tetap dilakukan? Ya. Kemudian yang kedua kita baru masuk ke pertanyaan ini. Konteksnya adalah NPWP itu menganut sistem keluarga sebagai satu kesatuan unit. Jadi yang dilihat adalah suaminya. Nah, sehingga ketika wajib pajak istri ingin atau karyawati ingin gabung NPWP suami, apakah bisa mengajukan penghapusan NPWP ke KPP terdaftar? Ya, bisa. Cara pengajuannya adalah
Bapak Ibu tinggal menghubungi KPP Pratama terdaftarnya, khususnya istri ya. KPP Pratama terdaftar, kemudian nanti tinggal mengisi formulir penghapusan NPWP. Nah, di sana akan dipilih, Bapak Ibu bisa memilih atau menceklis atau mengisi di sana penghapusan NPWP karena ingin gabung suami. Kemudian yang kedua, jika karyawati atau istri bekerja NPWP gabung ke suami, untuk pelaporan SPT tahunannya menggunakan NIK KTP istri atau NIK KTP suami. Tentu saja apabila sudah gabung dengan suami, maka yang digunakan adalah NIK KTP suami. Sehingga kewajiban istri ketika sudah benar-benar NPWP-nya dinonefektifkan ataupun dihapus gitu dari database perpajakan, pertama sampaikan ke pemberi kerjanya. Pemberi kerja si istri harus menyampaikan ke pemberi kerjanya bahwa satu, bukti potongnya sudah pakai identitas suami. Kemudian yang kedua, untuk pelaporan SPT tentunya semua penghasilan istri bukti potongnya digabungkan ke SPT tahunan suami. Kira-kira begitu, mungkin Bapak Ian atau Pak Polpon mau menambahkan. Ya baik. Siapa Ya. tahu ada yang kelewat. Tidak ada yang terlewat, kebetulan sudah tepat sasaran. Lagi. Silakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu, Mas Yandi, menambahkan sedikit ya. Untuk yang penghapusan NPWP karyawati ya, ini mau menghapuskan NPWP suami. Jadi untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa buka juga ya di situs pajak, itu ada untuk penghapusan NPWP, persyaratannya seperti apa, bisa dilihat juga ya. Jadi mungkin yang perlu sedikit ditambahkan itu nanti dilampirkan juga fotokopi buku nikahnya, Bapak Ibu. Iya. Penting itu. Istri. Iya kan kita mau ngecek ini beneran suaminya bukan, gitu kan? Gabung-gabung aja gitu Pak ya. Kakaknya juga. Iya kakaknya. Jangan nanti begitu udah dihapus, Udah. nanti nggak masuk ke sana, nggak masuk ke sini, atau jangan sampai masuk ke kakaknya orang lain kan? Orang tua. Oh iya maksudnya dia buku nikahnya di fotokopi lampirkan juga gitu ya. Terus dan satu lagi nih, surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Itu juga ditambahkan Bapak Ibu ya. Mungkin itu tambahannya. Makasih. Baik. Justru yang paling penting nikah ya ternyata. Sama itu perjanjian pisah harta itu karena nanti dia ngefek ke PTKP ya. Iya. Jadi PTKP kan kalau ini statusnya normal-normal aja kan K0, K1, K2, K3. Nah ini nanti kalau ada pisah harta, hidup berpisah atau gabung suami itu kan akan berubah ya. Ada K strip I strip gitu. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, kita udah boleh kuis nih. Boleh kuis. Oke, silakan kuis. Satu orang yang beruntung yang paling cepat dan betul. Ya, tapi yang tadi Mbak siapa? Yang sudah menang pertama nggak boleh itu itu ya. Iya. Cuma nonton aja. Nonton aja nih. Kalau mau jawabnya yang salah ya. Enggak, boleh menjawab tapi tidak dapat. Tidak dapat. Bapak Ibu, mohon diketik 4 jenis. Iya, Dua aja yang dibebaskan dari PPN berdasarkan PMK 60. Apa saja? Silakan diketik. Ada 4 tapi tolong ketik 2 saja. Kami udah sampaikan ada 4. Itu yang 4 itu BKP apa saja yang pengenaannya dibebaskan dari pemungutan PPN berdasarkan PMK. Ya, kita sudah ketemu. Cepat. Ya. Saya mau nanya juga nih Mas Yandi nih. Kalau misalnya Rabatar dibeliin rumah nih. Iya. Tapi Rabatar kan uangnya banyak. Pakai duit dia nih. Iya. Berarti dia nggak bisa memanfaatkan loh itu ya. Selain duitnya Rafathar banyak, ya Rafathar masih di bawah 18 tahun. Jadi tidak masuk dalam sasaran ini. Lagian Rafathar juga kalau beli rumah di Madiun ngapain ya? Rumah dia juga udah luas kan. Luas dia bisa main bola. Oke.
Oke, Silakan. sudah. Apakah sudah punya pemenang? Sudah, kita cek paling atas tuh. Paling atas. Dari Siapakah? atas coba kita Julia dari atas. Esther. Silakan, Kakak Julia. Terima kasih. Sudah betul jawabannya. Selamat, Kakak Julia. Selamat Kakak Julia. Kakak Jawab. Julia, saya minta tolong dikirimin direct message nomor HP-nya. Jadi semua jawabannya benar ya. Ya. Yang sudah disampaikan ini dari Bu Juliana, Bu Mia, Bu Afni, dan semua Bu Lia, itu sudah benar semua. Tapi yang paling cepat adalah Ibu Juliana Esther. Ibu Juliana Esther, silakan mohon kesediaannya untuk menjapri, DM kami. Juliana ya. Adakah nomornya sudah ada? Juliana Esther. Belum? Oh, udah ada. Oke, silakan. Terima kasih Bu Juliana atas partisipasi kuisnya Bapak Ibu semua. Dicatat panitia. Iya. Ya, Bentar ya. kita catat dulu nomornya ya. Oke, oh ya, ini buat Ibu Desi sama Ibu Juliana minta tolong itu juga dikasih tahu mau dompet digitalnya apa nih, berupa apa ya? Oh iya, silakan DM jenisnya, misalnya GoPay misalnya atau OVO atau apa atau gitu. apa gitu maunya ya. Iya. Tolong disampaikan juga Bu Juliana sama Bu Desi tadi ya. Oke, Bu Juliana sudah mengisi GoPay biar bisa kemana-mana. Ya semuanya sama ya. Oke. Kebetulan sama ya tuh. Sama. Ya. Baik, kita sudah mencapai akhir dari acara kita hari ini. Dapatnya berapa Pak Bunda? Dapatnya? Kita Oh ya, sorry. Tunggu. Ya, sorry. Dapatnya masing-masing 50.000 rupiah. Tapi Bapak Ibu, fitur DM-nya dimanfaatkan untuk yang baik-baik saja. Iya, yang baik-baiknya. Nanti DM dari KPP Madya pasti saldo masuk. Itu nggak usah dibalas. Nggak usah dibalas. Oke. Kira begitu. Kira-kira kalau seperti itu, jangan hanya somai atau Iya, jangan. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan dari KPP Madya Jakarta Timur atas kehadirannya, luar biasa, semangat sekali. Nggak masuk ke saldo GoPay. Baik. Wah, ini coba nanti kami sampaikan ke admin terdahulu ya. Baik. Iya. Pernah menang ya? Baik. Terima kasih. Pernah Nanti menang. Baik. kita konfirmasi ke Kita konfirmasi. petugasnya, ke adminnya. Kami mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah penyampaian, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.